Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke teman-teman semua, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya di semester 5, yaitu merangkum beberapa materi selama pembelajaran kali ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, selamat menyaksikan. Oke baik, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian atau judgement dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kedudukan evaluasi dalam pembelajaran, yaitu lalu apa sih dan bagaimana sebetulnya kedudukan evaluasi dalam pembelajaran itu. Untuk mengetahuinya, kita dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 57 ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk untuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan, sehingga kedudukan evaluasi pendidikan mencakup semua komponen proses pelaksanaan dan produk pendidikan secara total, dan di dalamnya setidaknya terakomodir 3 konsep, yaitu memberikan pertimbangan atau judgement, nilai atau value, dan arti atau worth. Berikutnya yaitu tujuan penilaian hasil belajar. Tentunya sama bersinggungan dengan tujuan evaluasi belajar, yaitu evaluasi merupakan faktor penting untuk menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu sangat penting untuk benar-benar mengetahui tujuan dari evaluasi agar hal yang ingin dicapai dalam proses evaluasi dapat terjadi. Tujuan hasil evaluasi belajar menurut Arifin adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat kepenguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Yang kedua, mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan sikap peserta terhadap program pembelajaran. Dan yang ketiga, mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar serta peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kelima, yaitu seleksi, memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu. Yang keenam, yaitu menentukan kenaikan kelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Next yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Selain memiliki berbagai tujuan di atas, pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari fungsi atau kegunaan yang dimilikinya. Menurut Arifin, fungsi atau kegunaan yang dimiliki oleh evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi normatif, yaitu memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Yang kedua, yaitu fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada pihak penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya si peserta didik tersebut. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Yang keempat, yaitu fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misalnya nih, dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan dari si peserta didik tersebut. Berikutnya kita masuk ke dalam penjelasan terkait tes formatif. Istilah formatif diambil dari kata dalam bahasa Inggris yakni form yang artinya bentuk. Istilah ini kemudian biasa digunakan dalam berbagai bidang termasuk bidang linguistik dan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, formatif sering dikenal sebagai salah satu bentuk tes evaluasi yang diberikan oleh guru kepada si peserta didik.
Tes formatif bisa didefinisikan sebagai evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu fungsi dan manfaat dari tes formatif. Yang pertama, fungsi utama dari tes formatif adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Dan yang kedua, fungsi tes formatif adalah untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar termasuk metode belajar dan pembelajaran yang digunakan oleh guru tersebut. Berikutnya penjelasan terkait tes sumatif, yaitu tes yang diberikan setelah sekumpulan satuan program pembelajaran selesai diberikan untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu yang pelaksanaannya itu dilakukan pada akhir tahun atau akhir. Tes sumatif juga dikenal dengan istilah sumatif tes adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan materi pelajaran atau satuan program pengajaran selesai diberikan. Pelaksanaan tes sumatif ini biasanya bertujuan untuk menentukan nilai yang menjadi lambang keberhasilan siswa setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Berikutnya yaitu fungsi tes sumatif adalah yang pertama untuk menentukan nilai siswa, yang kedua keterangan tentang keterampilan dan kecakapan, yang ketiga keberhasilan belajar siswa, yang keempat titik tolak pelajaran berikutnya, dan yang kelima yaitu indikator prestasi siswa dalam kelompoknya. Baik teman-teman semua, terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasannya dan juga banyak kekurangan dalam penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.